ini contoh dari gema. Ulangi ya. Jadi suara kamu mantul lagi. Dan itu. Nah, ada lagi suaranya? Ada. Itu contoh dari gema. Nah, itu suaranya. Tidak tahu kemampuan bunyi yang bercampur dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi kurang keras. Biasanya terjadi gangguan yang tidak terlalu besar, seperti ketika kita berbicara atau bernyanyi di kamar mandi. Ayo, teman-teman di sini ada nggak yang dapat dibiasakan? Ini dapat dibiasakan Melalui pembiasaan atau relaksasi, yaitu perubahan arah hambatan gelombang bunyi saat melewati batas antara dua bunyi yang berbeda. Contohnya adalah suara petir yang terdengar lebih keras dibanding kalau dari suara petir itu akan lebih keras dari siang. Nah, sekian. Ya. Kita lihat dari pertama dulu. Bunyi dan sifatnya apa toh bunyi? Bunyi adalah sesuatu, segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Ini bunyi enggak? Bunyi. Bunyi enggak? Kamu teriak? Bunyi enggak? Nah, sumber bunyi. Apa aja sumber bunyi? Ya segala sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi. Contoh apa? Gitar yang ketik, bunyi ketik, suara hewan, ketukan meja, tepuk tangan itu termasuk sumber bunyi ya. Jenis bunyi ada 3. Yang pertama infrasonik, hanya didengar oleh hewan tertentu ya. Frekuensinya kurang dari 20 Hz atau sangat pelan ya. Sangat pelan, kamu nggak bisa dengar. Yang bisa dengar siapa? Gajah, anjing, angsa, jangkrik. Terus audio sonik ini tengah-tengah 20 sampai 20 ribu Hz. Itu bisa kamu dengar seperti suaranya dui, suara apalagi suara hewan. Nah, ini bisa kamu dengar. Ultrasonik itu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 ribu Hz. Nah, itu yang bisa mendengar hanya kelelawar dan lumba-lumba, bunyi yang sangat keras ya. Kemudian sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi dapat merambat melalui medium ya. Kalau nggak ada medianya di luar angkasa itu nggak bisa ya. Bunyi bisa merambat melalui medium benda padat, cair, dan gas. Seperti ini, Bu Dwi manggil Daniel. Dengar nggak? Nah, bunyinya itu merambat melalui apa? Melalui udara. Udara benda apa? Benda gas. Ya. Bunyi dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Bunyi contoh merambat pada udara, contohnya yaitu perambatan bunyi yang dilakukan ketika Budi memanggil Daniel tadi. Kemudian contoh perambatan bunyi pada jas air, ya, lumba-lumba berkomunikasi di dalam air menggunakan bunyi. Contoh perambatan bunyi pada benda padat. Nah, kamu tahu telepon-teleponan? Yang dari kaleng bekas. Nah, itu contohnya kamu kalau teleponan, si Talita telepon sama Tami, memakai telepon, ada benangnya, lah bunyinya merambat melalui ya, atau meja ya. Meja itu nanti kita praktek ya di sini ya. Selanjutnya bunyi dapat dimantulkan tadi gema tadi ya. Dan gaung ya. Nah, anak-anak supaya kalian lebih memahami, kita akan melakukan percobaan ya. Sudah mengelompok semuanya ya. Supaya lebih paham, kita akan melakukan percobaan. Ada
ayo semua kepalanya diturunkan dulu. Kepalanya diturunkan. Coba diketuk pelan. Dengar tidak? Ketuk keras. Dengar? Oke. Sekarang diangkat kepalanya. Ketuk lagi pelan. Ketuk lagi keras. Suaranya keras yang mana? Keras ketika kepalamu diletakkan di meja atau ketika diangkat? Iya, betul. Berarti bunyi merambat melalui apa? Benda padat. Benda padatnya apa? Meja. Oke. Percobaan kedua, sekarang posisikanlah duduk kalian saling membelakangi. Silakan kalian keluar dari tempat duduk, duduk di lantai. Cari pasangan dua-dua. Di lantai, silakan di lantai. Duduk membelakangi. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Maksudnya jangan dekat antara kelompok satu dengan kelompok lain. Selanjutnya nanti ketiga, selanjutnya coba salah satu dari kalian pergi keluar ruangan. Dengarkan? Selanjutnya coba salah satu dari kalian pergi keluar ruangan dan memanggil teman yang masih duduk di dalam kelas. Bisakah teman yang masih duduk di dalam kelas mendengar suara teman yang memanggil di luar ruangan? Sebentar ya. Sebelum kamu keluar, nggak usah keluar ruangan, nanti di pinggir-pinggir aja ya. Kamu sekarang memanggil temanmu masing-masing, temanmu satu yang berpasangan ya, dengar nggak? Dengar apa tidak? Oke. Apakah dengar? Dengar. Sudah. Sekarang salah satu dari kalian memanggil dari luar. Coba. Siapa salah satu memanggil dari luar? Pasangan kalian yang dipanggil ya. Ya dari pintu aja. Kalau sudah dipanggil kalian berdiri. Panggilnya satu-satu. Berdiri. Kamu kalau dengar kamu ya bilang gitu. Oke, lanjut masuk. Oke. Oke. Oke, silakan masuk semuanya. Berarti pendengaran kalian masih baik. Silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk percobaan ketiga, kalian sudah Bu Dwi suruh membawa botol ya, botol kaca. Nah, silakan diisi, ada yang mengisi penuh, setengah dan 1/4. Silakan bisa diisi di luar. Ya. 1, 2, 3 orang yang mengisi. Oke. Ya. Silakan ditaruh di mejanya Tamim. Nah, anak-anak, kalau sudah diisi sekarang coba Bu Dwi mau 1 orang membantu Bu Dwi. Siapa yang mau? Ya, coba kamu yang deket Talita. Bawa sendok. Hadapnya ke sini, ya. Ya, oke. Silakan kamu ketuk. Sama enggak suaranya? Lebih nyaring yang mana? Ulangi coba. Nah, sekarang dimulai dari yang paling tidak nyaring. Oke, sekarang anak-anak, sekarang silakan laporannya dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan dikerjakan laporannya.
silakan diskusi ya. Oke, silakan berdiskusi. Sudah selesai semua anak-anak? Oke, silakan kalian presentasikan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Apakah kamu dapat mendengar bunyi yang dilakukan oleh jari pengaman pas Ya. ketika telingamu menyentuh meja dan temanmu mengetukkan meja, apakah kamu dapat mendengar bunyi yang dihasilkan? Ya. Apa perbedaan bunyi saat di udara dan di meja? Jika di meja suaranya sangat nyaring tetapi di udara tidak terdengar. Ya. Dari percobaan tersebut, kami menyimpulkan bahwa bunyi dapat merambat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ada maju ya. Amin. Ayo. Ketika cucu saling membelakangi, apakah kamu dapat menentukan suaranya dapat mendengar? Ya. Yang keras. Ketika temanmu memanggil nama kelompokmu dari kejauhan, apakah kamu bisa mendengarnya? Bisa didengar. Apa perbedaan suara saat saling membelakangi dan ketika saling saat membelakangi suaranya keras daripada jauh? Betul. Dari perbedaan tersebut, kami menyimpulkan bahwa gangguan bunyi dapat merambat di benda baik di dekat maupun Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Silakan. Ya, ada maju biar gak sama ya. botol manakah yang menghasilkan suara paling keras? Botol yang diisi air paling sedikit. Oke. Botol manakah yang menghasilkan suara paling rendah? Botol yang diisi air paling rendah. Oke. Urutkan tiap botol berdasarkan skala bunyi yang dihasilkan. Botol yang diisi air paling sedikit, suaranya paling nyaring. Ya. Botol yang diisi air sedang, suaranya sedang. Ya. Lanjut. Dan botol yang diisi air paling banyak, suaranya paling rendah. Oke. Dari percobaan tersebut, kami menyimpulkan bahwa bunyi dapat merambat di cair benda cair serta bunyi yang dihasilkan terdiri dari bunyi yang intensinya gas dan padat. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak masih ada lagi proyek mini ya, yang harus kalian kerjakan. Apa itu proyeknya? Kalian membuat sebuah musik ya. Dari kemarin yang sudah disuruh bawa apa? Ada sendok, ada gelas, ada botol yang sudah diisi beras. Silakan kalian mengerjakan proyek mini itu secara kelompokan di presentasikan ya. Silakan. Bebas.